Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Saya bertugas di SDN Rawabuaya 03 Pagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bapak Agus Lastari Halilintar, Ibu Sapni, Bapak Hermawan Susanto, Ibu Mariana, saya sendiri, Katrina Ambar, menyepakati tema dalam diskusi yaitu literasi di dalam visi dan prakarsa perubahan ruang kolaborasi modul 1.3 di bawah bimbingan Bapak Susanta MPD. Visi setiap anggota kelompok 1 adalah sebagai berikut. Bapak Agus Lastari Halilintar memiliki visi mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter baik, dan peduli yang menjunjung tinggi nilai Pancasila. Ibu Sapni memiliki visi terwujudnya peserta didik yang religius, kreatif, mandiri, dan memiliki wawasan global. Ibu Ambar memiliki visi mewujudkan peserta didik yang berbudaya, berprestasi, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Hermawan Susanto memiliki visi menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu memiliki sikap yang baik, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Ibu Mariana memiliki visi mewujudkan peserta didik yang kreatif, berprestasi, dan berkarakter kuat. Visi yang disepakati kelompok 1 adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berprofil pelajar Pancasila. Visi dari kelompok 1 adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berprofil pelajar Pancasila. Indikator dari berprestasi adalah peserta didik mampu memahami dirinya, menemukan potensinya, dan tahu bagaimana menguatkannya. Peserta didik fokus kepada penguatan potensi yang dimiliki sehingga menjadi pribadi yang unggul sesuai dengan potensinya masing-masing. Peserta didik menggunakan potensi tersebut untuk menjadi seseorang yang mampu berkontribusi kepada orang lain. Berprofil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di dalamnya terdapat bagaimana akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Yang kedua, mandiri. Di dalamnya bagaimana kesadaran akan diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Yang ketiga, bergotong royong. Di dalamnya ada bagaimana berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat, berkebinekaan global. Di dalamnya bagaimana mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Yang kelima, bernalar kritis, di mana di dalamnya bagaimana memperoleh proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Yang keenam adalah kreatif, gagasan orisinil, karya orisinil, serta keluasan berpikir. Prakarsa perubahan. Pendekatan yang kami gunakan adalah ATAP. A. Awal atau aset. Kekuatan, aset, modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid, di mana siswa mulai membiasakan diri untuk mengikuti kegiatan literasi di sekolah dan bisa membuat karya literasi seperti cerpen dan puisi. T. Tantangan. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai misi. Guru mengarahkan pembiasaan literasi menjadi kebiasaan yang menyenangkan dan memfasilitasi karya-karya yang telah mereka buat menjadi media yang dapat diapresiasi banyak orang. A. Aksi. Kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi, di mana guru mengembangkan berbagai kegiatan literasi yang menyenangkan, mendokumentasikan karya-karya siswa menjadi sebuah buku atau media yang dapat diapresiasi banyak orang. P. Pembelajaran.
Pembelajaran yang bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa, turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai konteks diolah dari elemen atau sub-elemen dimensi, di mana siswa memahami pentingnya literasi bagi dirinya sehingga menjadi sebuah kebiasaannya sehari-hari. Siswa semakin aktif untuk membuat karya-karya literasi yang bermanfaat untuk banyak orang. Prakarsa kami adalah mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna untuk menguatkan kemampuan literasi siswa dalam menghasilkan karya yang bernilai. Prakarsa perubahan. Alur prakarsa perubahan diawali dari visi, mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berprofil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahan yang kami sepakati terbentuk, yaitu mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna untuk menguatkan kemampuan literasi siswa dalam menghasilkan karya yang bernilai. Ada 3 bagian penting yang mendukung terwujudnya prakarsa perubahan ini. Yang pertama adalah dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Dimensinya adalah bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Elemennya adalah elemen kolaborasi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, elemen mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi serta gagasan. Bagian yang kedua adalah aset yang dimanfaatkan. Aset yang dimanfaatkan yaitu peserta didik, guru, sekolah, komunitas, media seperti perpustakaan, buku-buku, pojok baca, internet, komputer atau laptop, dan lain-lain. Yang ketiga adalah operasionalisasinya. Proses atau cara membuat rancangan, kegiatan literasi, kreasi, dokumentasi, publikasi, evaluasi, dan refleksi. Lebih lengkap lagi akan terlihat pada kanvas Bagja. Dalam melaksanakan prakarsa perubahan, kami menggunakan metode Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Prakarsa perubahan kami adalah mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna untuk menguatkan kemampuan literasi siswa dalam menghasilkan karya yang bernilai. Metode Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna untuk menguatkan kemampuan literasi siswa dalam menghasilkan karya yang bernilai. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian mencari sumber atau referensi literasi, menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan literasi, mencari strategi dan metode kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna, membangun pembiasaan siswa berliterasi. Metode Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah yang sudah berhasil menerapkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Yang kedua, bagaimana sekolah tersebut berhasil menerapkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Kegiatan apa sajakah yang sudah dilakukan untuk mengembangkan kegiatan literasi? Situasi apa saja yang diharapkan dapat mendukung kegiatan literasi? Apa potensi atau kekuatan yang dimiliki dalam mendukung kegiatan literasi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari contoh kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna melalui studi literasi mandiri dan kolaborasi dengan rekan guru. Kemudian wawancara atau survei pengalaman, lalu mengobservasi kegiatan literasi di sekolah lain. Metode Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa sajakah kebiasaan-kebiasaan baru
yang diimpikan terjadi jika kegiatan literasi berjalan dengan baik, menyenangkan, dan bermakna. Bagaimana perasaan saya jika kegiatan literasi menyenangkan dan bermakna ini berjalan dengan baik? Apa saja hal-hal baru yang muncul jika kegiatan literasi berjalan dengan baik? Apa sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Tindakan dan pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat gambaran atau deskripsi sikap mengenai kebiasaan dalam literasi yang diimpikan, lalu melakukan umpan balik berupa wawancara atau formulir yang diisi oleh siswa. Kemudian melakukan observasi kepada siswa, melakukan observasi dan pendataan sumber daya yang dimiliki. Metode Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna. Pertanyaannya adalah apa saja kegiatan yang dapat menunjukkan kemampuan berliterasi. Kemudian apa saja sikap yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas kegiatan literasi. Kemudian melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan literasi menyenangkan dan bermakna. Metode Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini dan berperan sebagai apa saja? Kapan usaha mencapai kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna akan dilakukan? Bagaimana cara mengukur kemajuan untuk mencapai kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Siapa yang akan menampung kesulitan-kesulitan ketika melakukan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mengajak warga sekolah dan orang tua murid untuk memiliki keinginan yang sama, kemudian bergabung dalam grup kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna. Melakukan observasi di kelas pada kegiatan pembelajaran yang menyisipkan kegiatan literasi menyenangkan dan bermakna. Melakukan kegiatan literasi yang menyenangkan, bermakna, dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak. Contohnya, siswa membuat cerpen atau puisi sendiri dengan berbagai tema dan nantinya akan dibukukan. Kemudian siswa membuat gambar bercerita. Tugas-tugas ini bisa dijadikan tugas portofolio siswa di kelas. Kesimpulan dari pemaparan kami adalah mewujudkan visi dengan melakukan prakarsa perubahan melalui rancangan rencana perubahan agar tercipta kehidupan yang bahagia. Demikianlah pemaparan kelompok 1 ruang kolaborasi modul 1.3. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kemampuan membaca itu sebuah rahmat. Kegemaran membaca itu sebuah kebahagiaan. Salam bahagia guru-guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.